Halo semuanya, back again. I'm CRY dan selamat datang di channel Cry Lies. Ini adalah salah satu channel gue yang membahas isinya hal-hal random yang mungkin gue pikirin dan entahlah gue mau mikir apa enggak, tapi di sini isinya tuh tanpa identitas. Jadi untuk pembahasan kali ini gue ingin membahas tentang salah satu manhwa yang sangat populer dan menurut gue ya populer banget. Gue baca dan epic. Tapi ini bukan jadi alasan gue jadi fan gay yang mendewa-mendewakan ini serial ya. Dan serial manhwa apakah yang gue maksud, dia adalah Solo Leveling. Jadi pasti teman-teman yang sudah membaca manhwanya pasti tahu lah seberapa keren ini manhwa. Ingat, gue nyebutnya manhwa ya karena emang ini buatan Korea ya nggak sih? Manhwa Korea nggak sih? Iya kayaknya sih Korea ya, kalau Cina manhwa soalnya. Dan yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang di channel ini itu adalah kapankah kemungkinan Solo Leveling akan menjadi sebuah anime. Dan kalau gue lihat dari kakak-kakaknya seperti Tower of God, The God of High School, aku mendengar suara Akeno bilang ara-ara. Kino Sedai, perasaanku saja. Oke, kita lanjut aja. Ratingnya pun sudah sangat tinggi, 8,92. Untuk sebuah manhwa ini adalah sebuah rating yang luar biasa, mengingat yang tempat meletakkan rating itu di My Anime List, yang dimana orang-orang itu cuma taunya anime buatan Jepang doang dan mungkin manga-manga yang dari Jepang sana. Ya iyalah, manga dari Jepang. Coba kalau kita tilik lagi, kita scroll ke bawah dan kita lihat tipenya itu manhwa dan lihat data yang ada, bahkan kita harus menyadari bahwa Solo Leveling adalah manhwa dengan rating paling tinggi yang diberikan di situs My Anime List. Ya kalau misalnya patokan gue nih My Anime List, lo gak suka patokan di My Anime List ya nggak apa-apa ya, lo bisa cari referensi di situs-situs lainnya gitu. Dan Tower of God sudah dijadikan anime yang dibuat oleh Telekom. Masalah nama studionya Telekom ya. Kenapa gue sekarang penasaran ya? Telekom bukan sih? Oh ya, Telekom Animation Film. Dan juga temannya itu The God of High School juga jadi anime yang dibuat oleh MAPPA. Ya, kalau buatan MAPPA itu kelihatan banget epic sekali. Dan mungkin memang ceritanya agak berubah dari yang gue baca di manhwanya di webtoon ya. Karena gue baca-baca kayak gini rata-rata di webtoon, apalagi Lukism. Gue paling demen tuh sama Lukism, jujur-jujuran aja sih. Jadi, kapankah kemungkinan manhwa dengan rating tertinggi di My Anime List itu kan jadi anime? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Kita harus melihat lagi manhwa yang telah jadi anime, Tower of God dan juga Kaminoto sama Tower of God sama, dan The God of High School. Kalau gue boleh ngasih tahu, The God of High School itu sudah lama banget dibincang-bincangkan akan jadi anime ya. Kalau nggak salah gue denger rumor itu sekitar tahun 2016 hingga 2017, bahkan yang bikin tuh nanti bakal orang Korea atau studio-studio Korea. Tapi ketika di 2020 ternyata yang bikin animenya malahan Jepang ya, dan yang bikin tuh MAPPA, bukan studio kaleng-kaleng yang bikin. Dan memang hasil animasinya bener-bener di atas ekspektasi gue, karena gue berpikir pasti ini bakal kaku, bakal gimana, apalagi kalau misalnya itu nanti produsernya atau sutradaranya itu bukan orang Jepang. Gue nggak tahu bagaimana hasil dari itu anime gitu. Tapi yang dari dua judul yang gue sebutin yang sudah jadi anime, Kaminoto dan juga The God of High School, itu adalah karya yang menurut gue lumayan lama ya. Kalau nggak salah gue bacanya sekitar tahun 2015. Artinya untuk menjadi anime mereka perlu waktu hingga 5 tahun. Dan The Solo Leveling ini menurut gue masih karya yang masih anget-anget menurut gue, karena baru 2-3 tahun. 2-3 tahun. Oh 2 tahun malahan, 2018. Baru 2 tahun ada dan baru rilis. Jadi kemungkinan kalau dalam waktu dekat itu akan sangat sulit sekali ya. Tapi kalau gue lihat dari isi chapter dan juga berapa banyak ada komik yang sudah rilis, itu sebenarnya bahan untuk menjadikan satu season itu sangatlah cukup. Cuma jadi masalahnya adalah ini karya yang bener-bener populer di seluruh dunia gitu kan. Satu season mana mungkin bisa memuaskan hasrat. Dan lagi, ini bener-bener harus dibuat epic gitu ya, nggak bisa studio serampangan gitu, buatin dong ini Solo Leveling ya kayak gimana aja deh, mau animasinya kayak One Piece juga kagak apa-apa, yang penting bikin aja gitu ya. Jelas-jelas fansnya ntar ngamuk-ngamuk gitu ya, pasti mereka mintanya itu kualitasnya setara KNY gitu kan. Kalau kualitasnya nggak setara KNY bakal di rating 1 sampai ratingnya cuma 0,0, berapa gitu kan. Itu kan jadi bahaya buat industri anime dari karya-karya Korea seperti itu kan. Apalagi dua sebelumnya, Kaminoto dan The God of High School, itu sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa banget bagi pecinta anime di seluruh dunia gitu. Dan mereka sudah memaklumi dengan kualitas yang ada, karena itu masih baru-baru banget ya. Buatan manhwa-manhwa Korea itu dijadikan anime oleh studio Jepang.
Jadi soul leveling ini memang nggak bisa dalam waktu yang dekat gitu ya. Kalau lo buru-buru malah nanti kualitasnya bisa serampangan gitu, bahkan bisa nggak memuaskan lo semua. Kalau nggak puas, ntar lo marah-marah, kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, lalu bandingin lagi sama KNY dan Vinland Saga, kok epic banget kedua nih anime gitu. Kenapa soul leveling kagak gitu kan? Lalu kalian cuma bisa marah-marah sambil nyumpah-nyumpahin studionya doang gitu ya. Padahal nonton bajakan lagi. Itu bakal menjadi hal yang sangat tidak epic bagi orang-orang yang cuman bisa marah-marah kan sambil ngocok gitu ya. Jangan banget ya. Dan gue juga berharap soul leveling ini tidak diadaptasi dengan dalam waktu dekat. Nah, doa gue ini bener-bener kejam ya. Tapi daripada gue menikmatinya dengan kualitas pas-pasan, mending gue menunggu dibuat dengan kualitas yang benar-benar bagus. Ya kalau biasanya beneran ufotable yang bikin gitu ya. Lalu kualitasnya di atas KNY gitu kan. Buset, kalau sampai di atas KNY nanti fandom-fandom KNY itu bakal ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi kalau misalnya memang dibuat oleh Ufotable, udah jelas kita bisa memastikan kualitasnya. Tapi bukan berarti hanya Ufotable nama yang bener-bener ingin gua berharap dijadikan anime ya. Yang mungkin yang adaptasi nggak harus Ufotable gitu. Ada nama seperti Wii Studio, Production EG, Madhouse, dan yang pasti gue juga berharap MAPPA juga bisa melanjutkan lagi ya sebuah karya dari Korea Selatan ini. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman membuat The God of High School, itu kan sudah buatan Korea. Jadi MAPPA sudah ada pengalaman membuat satu judul asal Korea Selatan. Dan apalagi mereka juga punya kesempatan besar untuk mengadaptasi anime dengan nama yang sangat megah, yaitu Shingeki no Kyojin Final Season. Sudah pasti kalau Final Season dan menjadi pelengkap dan pengakhiri dari segala cerita Shingeki, maka harus bener-bener epicnya bukan main. Dan apabila MAPPA sukses dengan Shingeki no Kyojin Final Season, maka gue berharap lebih baik MAPPA yang membuat ini daripada Ufotable. Nanti kalau Ufotable, fandom KNY ngamuk-ngamuk nanti kan, kalah keren KNY-nya loh pasti. Oke, gue sudah kebanyakan ngebecut-bicut ya, dan tidak ada kesimpulan apapun ya. Jadi kesimpulan yang bisa gue sampaikan adalah kalau misalnya anime ini akan dirilis dengan waktu dekat, gue nggak yakin dengan kualitasnya gitu. Kalau misalnya dirilis dengan waktu dekat, gue nggak yakin juga kalau yang bikin bener-bener Jepang gitu. Tapi kalau yang bikin bukan Jepang, mungkin kita akan sedikit kecewa ya. Biarpun kualitas animasinya bagus, tapi dubbingnya pasti mengikuti dubbing negara tersebut. Misalnya yang buat itu langsung Korea Selatan, dan Korea Selatan mendubbingnya ke Korea juga gitu. Dan akhirnya gue bukannya nonton anime soul leveling makanya nonton drakor gitu kan, tidak lucu gitu kan. Jadi ya kalau misalnya akan dirilis Jepang, sudah pasti gue nggak berharap dalam waktu dekat. 2022-2033 itu sebenarnya waktu yang sangat pas untuk merilis anime ini ke pasaran ya. Sudah pasti gue nggak ingin satu core, gue inginnya tuh 2 core gitu ya. Nggak puas kalau cuma satu core gue bisa membayangkan ceritanya sampai situ doang, dan itu tidak epic menurut gue. Ya, sudah banyak sekali hal-hal yang sudah gue bacotin, dan semoga teman-teman tidak bosan-bosannya juga gitu. Jadi itu aja, sekian dari gue. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.